Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh langsung dipotong-potong, diedit-edit lalu diunggah ulang. Aku tidak karena kasih izin yang seperti itu ya. Jadi linknya aja di share gitu ya. Kemudian dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku ya. Aku nggak bisa sebutkan namanya satu persatu ya. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu kembali kepada yang mendoakan juga. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai kajian kita kali ini dengan tajuk yang baru, yaitu membebaskan Kolose 1:15 dari intervensi penerjemah. Ya. Jadi pembebasan, kita bagian pembebasan ini. Membebaskan Kolose ya. Kolose 1:15 ya, dari intervensi penerjemah, dari intervensi penerjemah seri 1 ya. Ini nanti ujung-ujungnya akan memberikan penjelasan kepada kita tentang who is Yesus ya. Who is Yesus. Jadi Alkitab akan memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa Yesus ya. Sebetulnya itu telah pernah aku sampaikan, yaitu begini. Tajuknya ada 3 seri itu ya. Yesus ciptaan. Aduh sayang, sini sayang, sini. Duh, ini mau ikut siaran. Sini. Yesus ciptaan mula-mula, yaitu ada 3 seri, bisa kamu ketik gitu ya nanti. Yesus ciptaan mula-mula ya. Nah, itu sudah kita bahas dalam 3 seri tamat, nanti itu bisa di review ulang, dilihat dulu sebelum kesini. Itu sudah pernah kita bahas. Nanti memang ujung-ujungnya ke sana. Ini kan dulu dalam bahas sangkaan Trinitarian bahwa Yesus itu Allah. Saya bilang tidak. Yesus itu Tuhan yang diciptakan, bukan Allah. Kalau Allah itu Allah yang Tuhan yang menciptakan. Ya. Itu bedanya. Jadi Yesus itu kalau ada satu-satunya Tuhan yang tidak mampu menciptakan ya. Tuhan kok tidak mampu menciptakan ya. Ya itu masalahnya bahasa ya. Tuhan dan Tuhan itu.
Jadi Yesus itu tidak mampu menciptakan gitu loh. Yang menciptakan Allah. Jadi kalau Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan, sedangkan Yesus itu Tuhan yang diciptakan. Satunya aktif, satunya pasif ya. Mungkin ini ya. Bisa diketik nanti Yesus ciptaan mula-mula, ada 3 seri tamat. Itu dalam menjawab pertanyaan dari teman saudara kita Kristen yang Tritunggal ya, yang Tritunggal. Oke. Itu nanti dilihat dulu ya, dilihat dulu baru nanti ke sini. Ke sini ya. Membebaskan Kolose 1:15 dari intervensi penerjemah gitu ya. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk. Sini sayang, sini. Komen yang masuk dari kalian ya. Mana? Menanti kejujuran. Alhamdulillah dia mencapai 550 viewer ya. Sebentar, aku bacakan komen yang masuk. Pertama dari Kang Darwis Iskandar. Itu sudah tamat ya, yang kemarin ya, itu sudah tamat ya. Ini assalamualaikum, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, salam Isra untuk Kang Darwis Iskandar. Gue gak tahu ada di mana ya. Salam Isra untuk semuanya ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi datanya, ada posisi di mana gitu ya. Kemudian ada Gispati, alhamdulillah hadir telat karena masih fokus ngurus ortu. Salam Isra Tuan Guru dan semuanya yang ngaji. Oke, salam Isra juga dan semoga bundanya semoga lekas sembuh. Oke. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Ini mendung ini, makanya kalau audionya, insya Allah audionya bagus ya. Videonya nanti kalau kurang cerah dimaklumi karena mendung ya. Tapi sumuk, ini gue sumuk pakai gini nih. Ya. Oke, itu Gispati. Kita lanjut ke Kang Nurkolis. Alhamdulillah berpos hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian jagoan kita dari Habib kita dari Medan, Habib Syah Putra. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan salam Isra. Masih nyimak kajian Gus walaupun jarang komen. Kapan lanjutan seri kajian Engkau Nabi yang akan datang Gus? Salam dari Medan. Waduh, iya ya. Terima kasih sudah diingatkan. Gini deh, gue janji setelah ini selesai ya. Ini seri 1 insya Allah ini 2 atau 3 seri selesai nanti. Itu kita melanjutkan Engkaukah Nabi yang akan datang. Karena memang itu sudah lama terjedah ya. Belum sempat kita bahas. Insya Allah nanti kita lanjutkan dan kita tutup sekalian ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Habib ya, Habib Syah Putra yang ada di Medan. Oke, terima kasih ya. Setelah ini selesai ya, insya Allah kita langsung ke sana nanti. Kemudian Pak Lurah, Pak Iwan Tamim ya, salam Isra, nge-like ke-5, pulang sholat Isya, ngaji Gus. Semoga mendapat rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin. Terima kasih Pak Lurah kita yang ada di Tangerang atas 3 merah hatinya. Kemudian ya, Soleha kita Rahani dari Bandung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, salam sehat dan selamat ngopi sambil ngaji turun hujan lagi. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian ada pasukan Pasukan horok-horok. Terima kasih. Terima kasih atas ketelitian dan kejeliannya sampean pancen ngeten. Oke, kembali kasih untukmu ya. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar. Alhamdulillah sudah terdekonstruksi. Semoga mereka yang belum paham juga bisa menyimak bahwa Paulus juga mengajarkan iman tunggal dan pemahaman yang ada selama ini atas ayat 1 Korintus 8:6 itu adalah akibat salah terjemahan ya. Menyimak dari base proyek Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana ya. Sudah kita selesaikan ya Korintus 8:6 ayat 1 itu. Kemudian ayat sahak didituknya ayat Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyimak Tuhan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua ya saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Divine. Apa lagi Divine? Bismillah, alhamdulillah. Semua ini menunjukkan betapa bahayanya membaca kitab suci melalui lensa dogma kita. Namun kesalahan para penerjemah Alkitab lebih besar karena rata-rata pembaca Alkitab tidak dapat menganalisa bahasa-bahasa asli dan bergantung pada penerjemahan. Atas alasan ini, para penerjemah akan menanggung akibatnya karena telah menyesatkan para pembacanya. Ya, itulah yang gue bilang kemarin ya. Kita kalau baca kitab siapa saja hanya sebatas terjemahan, kita akan terkooptasi oleh si penerjemah. Kita ada di bawah otoritas penerjemah. Padahal dia menerjemahkan ya maybe yes maybe no, bisa benar bisa salah. Gitu. Ya, makanya perlunya original text itu di situ. Ya. Masalahnya teman-teman saudara Kristen kita itu hanya dibekali terjemahan bukan kitab suci. Itu terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, dan mereka jarang sekali melakukan cross check ke original teksnya. Itu yang jadi masalah, menganggap bahwa terjemahan itu absolut, padahal terjemahan itu tidak absolut. Bisa dibuktikan ya, bisa, buktinya direvisi bolak-balik kok. Terjemahan tahun ini, terjemahan tahun itu, nanti tahun ini ke tahun itu ke tahun ini, itu bentuk relativitasnya. Nggak masalah memang. Terjemahan Al-Quran pun sekalian pun direvisi tidak ada masalah, karena terjemahan itu bukan kitab suci. Ya, ingat ya, terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Kitab suci tidak boleh direvisi, tetapi terjemahan kitab suci boleh direvisi. Nah, itu beda sudah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Divine Feminim ini ya. Oke, terima kasih untuk Divine. Kemudian Ditaku-taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti nyimak salam Isra. Semoga sedaya paringan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian untuk Bapak dosen kita ada Kang Mas Arlison Ginting MTH. Ya, akhirnya tamat juga pada akhirnya. Salam sehat selalu dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Untuk saudaraku Kang Mas Arlison Ginting, Bapak dosen kita, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Berkenan untuk singgah di sini sebagai dosen. Tentunya kan banyak kesibukan ya yang merupakan tugas kampus, entah itu mengkoreksi pekerjaannya para mahasiswanya dan segala macamnya. Tapi beliaunya masih menyempatkan juga untuk membersamai kita ngaji di sini, dan salam hormat untuk Bapak dosen kita ya. Semoga karirnya terus naik ya menjadi rektor. Dan salam juga untuk semua yang ada di sana, untuk keluarga tentunya ya, semoga sehat dan sejahtera selalu. Matur nembah nuwun, terima kasih untuk Bapak dosen kita Kang Mas Arlison Ginting, Master Teologi. Oke, kita lanjutkan untuk Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah setengah jam tayang ya, hujan baru saja reda. Dan hujan tetap air. Oke, untuk Kang Mas Juanto, jagoan kita yang punya Cirebon ya. Matur nembah nuwun, matur thank you, terima kasih atas 3 merah hatinya, dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Cirebon, kota yang penuh kenangan ya. Kalau ingat lagu Tanggul Kali Belanakan, itu lagu favoritku yang merupakan lagu Tarling dari Cirebon ya. Matur nembah nuwun untuk jagoan kita Kang Mas Juanto yang ada di Cirebon. Kemudian Kang Mas Wahyu, ini pebisnis ini, bisnismen ini dari Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Brebes hadir nyimak salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyu ya. Kita lanjutkan Erli Juliani ya. Cuman memberikan 1 merah hatinya dan diucapkan terima kasih untuk Erli Juliani. Gue juga nggak tahu Erli Juliani ada di mana ya, mungkin nanti bisa dilengkapi datanya sehingga silaturahmi kita di grup ini bisa menjadi lebih hangat lagi. Kemudian Pak Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari sedang nyimak gue salam Isra. Oke Bapak, salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang.
Kita lanjutkan ke PBK. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda nyimak. Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Allah YHWH Bapa. Tuhan Sajid. Yesus nggak pernah di level Allah YHWH dan Bapa. Mohon maaf, ini penjelasan JM yang saya simak dahulu. Oke, terima kasih, mantap sekali pemahamannya ya oleh Kang Mas kita yang ada di Samarinda, Borneo. Oke, terima kasih, benar sekali katamu, memang seperti itulah yang adanya dan kita tidak menambahkan, tidak melebihkan. Alkitab mengatakan seperti itu, ya. Jadi kita harus bersandarkan kepada Alkitab. Oke. Selanjutnya Kang Mas Aljus Mas Duki The Fish dari Bandung, oke. Matur nuwun ya. Atur nuhun untuk Kang Mas Aljus Mas Duki, salam Isra untuk sadayana yang ada di Bandung ya, saudara-saudara semuanya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ketidakjujuran di agama apapun itu tidak dibenarkan. Lah ini malah pendetanya yang nggak jujur. Angel wis angel. Saran Ayas mending Pak Pendeta jadi politikus saja. Mau nggak jujur bohong is okay, kata JM. Salam Isra untuk Kang Yudi yang ada di Singosari ya. Singosari ini ikut Malang mana ya? Kalau itu kan pintu masuk dari Surabaya ya, setelah Lawang, Singosari ya. Lawang itu artinya ya pintu gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Junaidi ya. Oke, sudah aku baca semua dan insya Allah tidak ada yang tertinggal. Kita lanjut ke materi kajian kita ya, tentang membersihkan Kolose 1:15. Kenapa sih dibersihkan? Ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir di sana ya, tapi itu dihadirkan oleh si penerjemah ya. Itu yang akan kita kritisi, karena itu menjadi tidak tepat pesan yang mau disampaikan oleh Paulus untuk jemaat yang di Kolose ya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan ya. Oke, coba aku kasih mukadimah dulu ya, seperti biasanya. Mukadimah dulu. Seperti tadi aku bilang, sebetulnya ini sudah pernah kita bahas, cuman kemarin itu tidak masuk ke dalam teks-teksnya. Nah, ini di request, dia minta supaya masuk ke dalam teks-teksnya, maka judulnya aku kasih gini aja, membebaskan Kolose 1:15 dari intervensi penerjemah gitu ya. Kalau yang tentang Yesusnya, nanti ini ya ke Yesus. Lihat 3 episode 2 atau 3 tahun yang lalu ya, Yesus ciptaan mula-mula, yang membuktikan bahwa dia bukan pencipta. Itu dalam rangka menjawab pertanyaan teman Trinitarian kita beberapa tahun yang lalu. Oke ya. Semakin apa ya? Semakin gelap suasananya, lampunya. Lampunya bisa ditambah kah? Kok sepertinya gelap? Aku carikan dulu ya. Kolose 1:15 ya. Kamu bisa buka hard copy-mu, bisa juga Android-mu ya. Mungkin lampu yang itu dihidupin. Lampu yang itu dihidupin ya. Kolose 1:15 begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan gue, dari mana bisa nongol narasi lebih utama itu? Itu sebetulnya yang mau kita selesaikan ya. Jadi itu permasalahannya ya. Dari mana? Ya kok bisa nongol 2 diksi, lebih dan utama ya. Kalau sudah 2 diksi dia menjadi narasi, lebih utama itu dari mana? Yang mau kita tanyakan ya. Karena apa? Seharusnya itu tidak hadir ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, diksi lebih utama itu justru mempersulit untuk memahami pesan apa sebetulnya yang mau disampaikan Paulus. Ya.
Yang mau disampaikan Paulus itu tidak lebih adalah Yesus itu ciptaan, bukan pencipta, itu sebetulnya. Tetapi dengan adanya lebih utama, itu bagi Trinitarian, wah itu mantap. Ini loh, ini lebih utama ini. Iya lebih utama juga, tapi kan ciptaan. Ya, oke, itu yang mau kita selesaikan. Cuman aku nggak mau ke sana dulu seperti biasanya ya. Kita bahas dulu mukadimanya atau sekapur sirinya atau introductionnya begitu ya. Karena nanti ini akan berbicara tentang praeksistensi. Mamnya ada di toples itu, coba kasihkan. Mamnya Momo ya. Cari di toples itu. Momo akhir-akhir ini dari kemarin nggak mau makan dia. Cuman ya gitu, tetap atraktif. Nggak tahu apa bosen atau gimana. Ya, oke. Aku mau jawab dulu tentang kalau ada yang tanya bagaimana sebetulnya praeksistensi itu. Kan Yesus mengalami praeksistensi. Ini nanti bersinggungan itu, maka aku harus jelaskan dulu praeksistensi. Ya, dia singular. Nggak langsung ke sini. Sama dengan ketika aku menjelaskan tentang Bani Israel ditutup oleh kera, ya, dikutuk menjadi kera. Itu kan aku harus menjelaskan dulu sebagai introduction-nya. Ya, dan itu belum selesai kan, itu kajian pagi kita. Sampai julukan-julukan juga aku jelaskan supaya nanti ketika dibangun satu parcel itu menjadi bangunan yang indah dan kalian bisa memahaminya, ya. Nah, saat ini kita berbicara praeksistensi. Praeksistensi, ya. Kalau praeksistensi itu sebetulnya ya lawannya eksistensi, gitu loh, ya. Agak angel menjelaskan praeksistensi ini, ya. Karena dia berbicara masa sebelum eksistensi. Sama sulitnya kita membicarakan pasca eksistensi. Sebetulnya dari dunia Kristen dan dunia Islam sami mawon ini. Ya, berbicara tentang praeksistensi. Makanya aku harus bersiap-siap nanti. Ada yang bilang nanti dari Kristen, juga dari Islam ya. Wah, itu sesat itu. Sama seperti gue bahas tentang kanjeng Nabi Muhammad ya, yang aku menolak Nabi yang buta huruf. Ya, semua dari Kristen, dari Islam menyerang aku semua. Kali ini juga tidak menutup kemungkinan begitu. Karena apa? Di dalam dunia Islam juga ada yang orang memahami adanya praeksistensi. Ya, untuk siapa? Untuk kanjeng Nabi Muhammad. Ini ya, kanjeng Nabi Muhammad ini mengalami praeksistensi. Di Kristenan kanjeng Nabi Isa, kalau nggak mau Isa ya Yesus, ini mengalami praeksistensi. Ya, supaya gampang dipahami, gue bahas dalam perspektif Islam dulu lah ya. Kalau dalam perspektif Islam itu sandarannya tidak ada di Al-Quran, itu ada di hadis. Hadis. Nih. Dan gue sudah kasih tahu sama lu semua supaya gobloknya hilang. Hadis itu relatif. Bisa diterima dan bisa ditolak. Nah, hadis ini diterima oleh kelompok tertentu dari Islam. Mereka nggak mau disebut Thoriko. Ya, nggak mau disebut Thoriko. Hadisnya begini. Nanti kalian cari lah ya edisi Arabiunnya ya. Bisa kok di googling tuh bisa. Itu. Ya. Jadi gini. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan isinya. Nah. Pembicaraan itu terjadi antara Gusti Allah Agung bersama kanjeng Nabi Muhammad ketika kanjeng Nabi Muhammad masih dalam praeksistensi. Cuman kalau di
dunia Islam kan orang nggak pernah pakai istilah praeksistensi. Biasanya ketika di alam ruh gitulah. Ya. Dan hadis itu dipegang kuat oleh saudara kita ini. Ya. Jadi semua ini, alam dan isinya ini, semua yang ada ini diciptakan itu karena kasih sayang Gusti Allah Agung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka hadisnya mengatakan, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan segala isinya. Nah, di mana pernyataan itu dilakukan di masa praeksistensi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, cuman ini tidak menjadi mainstream ya. Hadis ini dipegang oleh satu kelompok Islam aja ya, yang mereka kalau bersolawat begini. Oh ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Oke. Clear ya di Islam. Sekarang di Kristen. Gue kemarin kan mengkritik ya, atau tapi mengkritisi kan memberikan solusi ya. Menanti kejujuran pendeta ES. Ini pendeta ES yang gue maksud karena kalau disingkat sama-sama ES itu bukan yang dari Kupang lo ya. Kalau ini gue teman, gue kenal dan gue pernah ketemu. Tapi yang ini yang dari Semarang. Tapi sekarang kan sudah tinggal di Jakarta, sudah terkenal lah ya. Bukan yang ini. Justru ES Kupang sama ES ini tidak cocok. Ini Tritunggalnya beda dengan ES Kupang, ini ES Semarang. Cuman sekarang tinggal di Jakarta, ya. Itu nama mereka sama-sama ES kalau disingkat, ya. Ini pendeta ES. Nah, pendeta ES ini kan juga lumayan juga dia repot juga menghadapi saudara Kristennya sendiri ya. Karena diserang bertubi-tubi dari segala arah juga, puting beliung, yang sesat lah, yang segala macam lah, yang dikeluarkan dari populasi mereka ya. Ada nama kelompoknya apa gitu lah, nggak tahu ya. Jadi dia ya babak belur juga. Cuman aku lihat dia asik-asik saja ya, bagus lah. Terus terang gue suka kajian dia ya. Dan serangan-serangan itu sepertinya emosional saja sih, tidak mengajukan sebuah kerangka berpikir ya. Harusnya kan argumen itu dilawan argumen, tapi itu urusan internal mereka ya, saudara Kristen kita ya sudahlah ya. Nah, gue pernah dengar ya bahwa praeksistensi di dalam kekristenan sendiri itu pun sebetulnya ya tidak semuanya satu suara. Gitu loh. Enggak semuanya satu suara. Artinya praeksistensi itu masuk dalam wilayah debatable di internal kekristenan. Itu loh. Ya. Oke. Karena nanti kita mesti berbicara praeksistensi Yesus. Ya. Karena ini nanti berbicara tentang ciptaan, berbicara tentang mula-mula. Nah, mula-mula itu kan ya awal. Ya. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Hapus dulu. Nanti kita itu akan bersinggungan dengan Yohanes. Ya, khususnya di Yohanes 1:1. Nih. Ya. Kitab Yohanes. Nanti juga kita berhubungan dengan kitab sama, itu katanya Yohanes yang menerima wahyu di Pulau Patmos ya. Yohanes itu kitab apa? Kitab Wahyu. Itu loh. Ya. Berikutnya nanti kita bicara tentang ini. Surat kiriman Paulus Kolose. Ya. Ini baru loh. Ya. Enggak, ini yang baru. Kolose juga, kita akan bicara Kolose. Nah, nanti permasalahan utamanya itu di Yohanes, khususnya Yohanes 1:1.
ketika firman itu dipersonalkan, di sana sebetulnya duduk permasalahan semuanya. Kalau firman itu tidak dipersonalkan, itu selesai. Makanya gue ngomong sebetulnya di Yohanes 1:1 itu tidak berbicara hanya untuk Yesus, untuk semuanya. Bahwa semuanya ya itu tercipta ya ketika Allah berfirman, tapi jangan dipahami bahwa Allah mau menciptakan dia harus berfirman, enggak begitu. Ya. Jadi kita ini ya kalau Allah berfirman jadilah koco, maka akan jadilah koco, kan begitu. Ya lewat proses kun fayakun itu jadi maka akan jadilah, bukan jadi maka jadilah. Ya. Paham di sini? Oke. Setelah itu nanti kita ada berbicara di sini, ini Yohanes, ya. Ini juga Yohanes yang katanya menerima wahyu di Pulau Patmos, jadilah kitab wahyu. Kita tanya, ini Yohanes yang mana? Apakah ini Yohanes murid Yesus? Kan jadi pertanyaan juga. Ya, karena apa? Injil Yohanes itu ditulis 90 Masehi. Ini perkiraannya. Ya. 90 Masehi. Yesus itu 1 Masehi dia umur 33 setelah selesai. Taruhlah kita pakai kelahiran Yesus, maka dia 30 lah ya, sudah 30. Kalau dia seumuran dengan Yesus, maka dia menjadi 100 berapa ini? 120 tahun baru menulis Injil. Kalian bisa bayangkan seseorang dengan usia 120 tahun menulis, tulisannya akurat nggak? Ini kalau Yohanes ini itu Yohanes murid Yesus. Nah, kalau Yohanes yang lain ya nggak ada masalah. Itu, ya, oke. Nah, ini aku jelaskan dulu ini, karena di kitab ya Perjanjian Baru nanti Yohanes 1 pasal 1, terus nanti di kitab Wahyu juga begitu, yang katanya itu Yohanes dapat wahyu, ya. Itu bisa nggak bisa, mau nggak mau dia akan tergeret ke praeksistensi. Nah, sekarang kita baca praeksistensi model Perjanjian Lama. Kalau ini kan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu biasanya Yesaya 96. Yesaya 96. Ditambah lagi apa ya? Amsal 8:27. Ini ayat-ayat favorit bagi teman-teman Tritunggal. Amsal 8:27. Karena Tritunggal itu begitu kekeh tentang praeksistensi, meskipun oleh pendeta IS dikatakan bahwa debatable sebetulnya praeksistensi itu ya. Amsal 8:30. Nanti ada lagi Amsal 8:30. Ya. Untuk sementara ini aja dulu ya. Satu ayat ya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ini dulu. Ini yang paling favorit kalau membicarakan praeksistensi. Nih, masalahnya benarkah Yesaya 96, Amsal 8:27, Amsal 8:30 itu merujuk, ini yang favorit aja ya, lainnya ya juga masih banyak ya. Nanti ada yang dari Mesir kupanggil anakku itu ya. Nah, itu katanya itu Yesus. Jelas itu yang dipanggil bangsa Israel keluar dari Mesir kok Yesus. Kalau Yesus itu kan tunggal, kalau Bani Israel anakku kan jamak. Banyak ya, tapi aku pilihkan yang favorit saja ya, 3 ini ya. 1 Yesaya 96 1 ayat. Yang kedua Amsal, ini bukan 1 Yesaya ya, tapi ini 1 ayat 2 ayat gitu maksudnya. Atau supaya nggak salah kalian aku kasih gini.
Ah, ah, nah, nanti dikirain 1 Yesaya seperti 1 Yohanes, nggak begitu ya. Ayat ke-1 Yesaya 96, ayat kedua Amsal 8:27, ayat ketiga Amsal 8:30. Bener nggak? Bener nggak ayat-ayat itu membicarakan pra-eksistensi Yesus? Seharusnya kalau mau di cross check ya di cross checknya ke teman-teman Yahudi, karena ini kitab mereka. Nah, nanti kalau terjadi debatable ya sudah kita cari titik temunya, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah saling menghormati gitu saja. Ya mungkin yang satu bilang, oh enggak, Yesaya ini tidak berbicara tentang Yesus. Amsal juga tidak. Oh enggak, itu berbicara tentang Yesus. Ya kita lihat aja besok ya. Setelah itu baru nanti kita berbicara tentang Kolose ya. Karena di sini akan kita tarik nanti ya keluar ya hal-hal yang sebetulnya itu dalam original teksnya tidak ada. Oke, sementara di sini dulu ya introduction-nya. Besok di seri yang kedua kita akan bahas benar nggak Yesaya 96, Amsal 8:27, Amsal 8:30 ya. Aku tidak sertakan ayat-ayat lain, masih ada ya. Ini aja 3 dulu yang paling favorit. Benar nggak ini menunjukkan pra-eksistensi Yesus? Ya, besok akan kita cari jawabnya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu. Ya, simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih. Ya. Sudah meluangkan waktunya, mengalokasikan waktu untuk ngaji bareng bersama Gus Putri di channel ini. Ya, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.